Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reza Guntara dari grup 4 Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari kelas bilingual. Dan saya Maria Fitriana dari grup 4 juga. Dan pada sore hari ini kami bersama Bapak Zamah Syarif, yaitu manajer dari Rumah Makan Pondok Raja Gurame. Dan hari ini kita akan bertanya tentang bab 4 untuk pelajaran Behavior Organization. Untuk Bapak Zamah, ya. Pertanyaan pertama, Pak, sebenarnya perilaku apa saja yang dibutuhkan oleh para pegawai untuk bekerja di tempat ini, Pak? Kalau untuk perilaku para pegawai pondok wisata perkebunan, pertama itu mempunyai disiplin, kemudian punya kemauan, kemudian punya sikap dan integritas yang tinggi. Jadi maksudnya di dalam bekerja di Raja Gurame, sebelum memasuki kerja itu mempunyai tugas pokok. Tugas pokok seperti waiters. Waiters adalah paling di depan, memahami dari greeting sampai clear up. Greeting ini maksudnya salam, dari salam sampai dia beberesan sampai akhir, sampai melayani tamu itu makan. Kemudian perilaku yang ini memang namanya perilaku itu memang setiap individu ataupun setiap karyawan Raja Gurame itu harus punya disiplin, karena tanpa ada disiplin tidak mungkin tercapainya suatu tujuan. Dan untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimanakah cara Bapak sebagai manajer untuk bisa menyelesaikan masalah perbedaan di antara para pegawai supaya mereka lebih efektif dalam bekerja? Jadi untuk efektif dalam bekerja itu kita dalam setiap harinya kita melakukan pengamatan. Setiap ada kekurangan, di situ ada permasalahan, malamnya kami briefing apa yang menjadi permasalahan dan kendala, itu langsung segera kita selesaikan, karena jangan sampai permasalahan itu berlarut-larut sehingga menimbulkan permasalahan yang baru. Selanjutnya dari saya, pertanyaannya ya Pak, Ya. bagaimana cara Bapak sendiri sebagai manajer di sini mengelola karyawan hingga adanya tercapai kepuasan bekerja? Ya. Karena karyawan itu adalah aset perusahaan, jadi pertama kita paham dulu memenuhi standar SDM-nya, sumber daya manusianya. Kedua, kita punya kriteria, pertama jujur, kemudian mereka punya loyalitas yang tinggi, didasari dengan kinerja yang tinggi gitu. Di dalam kita merekrut karyawan itu pun udah pasti kita punya kriteria penilaian. Dalam penilaian ini yang jelas mereka karyawan ini punya komitmen yang tinggi, itu aja. Kedua, jujur dalam melaksanakan pekerjaan. Baiklah, untuk pertanyaan selanjutnya itu mengenai leadership in organization. Nah, saya kan yang pasti pemimpin itu kan sangat penting kan dalam sebuah organisasi, baik itu rumah makan, instansi ataupun segala macam ya. Leadership itu yang paling pertama. Jadi menurut Bapak sendiri bagaimana itu caranya untuk menjadi pemimpin yang baik, terutama bagi rumah makan Santap Gurame ini, untuk agar karyawannya itu bisa berjalan dengan baik setiap harinya? Untuk menjadi pemimpin yang baik, karena yang saya rasakan selama ini dan yang saya lakukan yaitu dengan hati bagaimana kita selaku pemimpin, selaku contoh atau tauladan, jadi bisa dinilai oleh bawahannya untuk melakukan kegiatan-kegiatannya. Jadi Nah, memang itu karakter yang baik buat para pemimpin. Kalau aksi Bapak sendiri untuk menjadi pemimpin yang baik terhadap karyawannya itu gimana Pak? Jadi kalau untuk aksi yang baik, jadi kita selaku pimpinnya itu kita selaku contoh. Jadi kalaupun ada kita menginginkan bersih dari diri kita dulu. Seperti ada kotoran atau sampah, selagi itu bisa kita lakukan, itu kita lakukan. Itulah sebagai contoh. Jadi kita nggak harus panggil karyawan dulu ini, yang pada akhirnya situasi kondisi itu tercipta dengan sendirinya tanpa ada paksaan. Jadi di situ kita memimpin dengan hati, bagaimana hati mereka bisa bergerak sesuai yang apa yang kita inginkan. Jadi leadership itu dimulai dari diri sendiri dulu ya Pak. Dan untuk Pak Zamah, pertanyaan terakhir Ya. untuk hari ini adalah
bagaimana trik Bapak untuk mengembangkan kepemimpinan yang ada di rumah makan Pondok Raja Gurame ini? Untuk mengembangkan gaya kepemimpinan mengembangkan perusahaan ini, jadi segala pekerjaan yang mampu saya delegasikan selaku pimpinan, saya delegasikan kepada karyawan. Kalau karyawan itu mampu, jadi kepimpinan ini mampu berpikir keluar, bukan berpikir secara teknis. Kalau berpikir secara teknis, akhirnya yang dipikirkan hanya satu tempat itu saja, tidak melihat ke tempat yang lain. Jadi kita punya syarat di sini. Jadi untuk mengelola produksi itu dengan baik, kita pertama itu materi yang baik. Materi yang baik itu bagaimana ikan itu betul-betul segar, cabai itu betul-betul segar, kemudian tomat itu betul-betul segar, kemudian proses yang baik. Jadi setelah kita punya materi bahan yang baik, kita punya proses yang baik. Setelah proses yang baik itu kita punya penyimpanan yang baik. Jadi jangan sampai barangnya sudah baik kita geletakkan, ada lalat segala macam. Kemudian setelah unsur barang itu kita punya pemakaian yang baik pula. Jadi pemakaian, kalau barang itu baik tanpa pemakaian yang baik ya kurang, akhirnya ini. Kemudian ada yang lebih penting dalam pelaksanaan kegiatan rumah makan ini adalah sistem kontrol. Di mana sistem kontrol itulah yang menentukan rumah makan ini baik atau tidaknya. Baiklah, itu tadi perbincangan bersama Pak Zama, dan kami udah memberikan beberapa pertanyaan. Baiklah, itu saja untuk tugas kali ini. Saya Marlia Fitriana Dan saya Muhammad Zubentara serta Larasati Ahluwalia sebagai kameramen mengucapkan terima kasih.